materi komunikasi pemerintahan desa. Satuan ajar pembelajarannya, kemudian kenapa kita mempelajari komunikasi, karena komunikasi adalah inti dari administrasi. Kemudian tadi sudah beberapa pendapat kita sampaikan. Nah, kemudian komunikasi berasal dari kata Latin communicare yang berarti berbicara, bermusyawarah, berpidato, bercakap-cakap, dan berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mempunyai arti di antara individu, di mana pengoperan berupaya untuk mengubah persepsi, sikap, dan tingkah laku penerima. Jadi pengoperan lambang itu apa? Kata, kalimat. Yang mempunyai arti ya. Untuk tujuannya adalah penyampaian kalimat atau kata itu untuk mengubah persepsi dari lawan bicara atau mengubah sikap atau mengubah tingkah laku. Nah, kemudian dari Hofland dan kawan ya. Communication is the process by which an individual transmits stimuli, usual verbal, to modify the behavior of other individuals. Yang terjemahannya bebasnya adalah komunikasi adalah proses individu mengirimkan stimulus yang biasanya adalah bentuk verbal. Verbal itu adalah nyata atau kelihatan untuk mengubah tingkah laku orang lain. Definisi ini juga sama dengan yang sudah tadi disampaikan, mirip. Nah, kemudian komunikasi kerja organisasi sebagai proses pemindahan informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Ini juga mirip definisinya tadi. Kemudian komunikasi kerja adalah suatu proses penyampaian ide-ide dan informasi berupa perintah dan petunjuk kerja dari seorang pimpinan kepada karyawan atau bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas kerja dengan sebaik-baiknya. Nah, komunikasi meliputi 5 unsur. Ini dari Laswell dalam FND. Apa 5 unsur itu? Yang pertama ada komunikator. Kemudian ada pesan, message. Kemudian ada media. Kemudian ada yang menerima atau komunikan. Kemudian ada efek atau impact. Itu unsur komunikasi. Nah, dengan demikian maka komunikasi pemerintahan desa terdiri dari beberapa unsur, yaitu pihak yang menyampaikan pesan dalam organisasi pemerintah desa. Kemudian pesan-pesan itu berupa tugas-tugas sesuai dengan kewenangan desa atau program. Kemudian melalui media apa yang dipakai dalam penyampaian pesan. Lisan, tertulis, visual atau audiovisual.
Kemudian siapa pihak-pihak yang menerima pesan itu. Kemudian perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan tujuan komunikasi organisasi pemerintahan desa. Nah itu ya unsur dari komunikasi pemerintahan desa merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas. Nah kemudian dalam komunikasi itu ada jaringan. Apa jaringan komunikasi? Ada jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi formal adalah komunikasi kepada bawahan atau downward communication. Kemudian ada komunikasi kepada atasan, upward communication. Komunikasi kepada bawahan itu berupa perintah, petunjuk, arahan. Sedangkan komunikasi kepada atasan adalah berupa laporan atau aspirasi atau masukan. Nah, kemudian juga ada komunikasi horizontal, ke kanan dan ke kiri. Kemudian dikenal juga ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Internal itu komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi eksternal adalah komunikasi keluar organisasi. Ini contoh komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa berkomunikasi dengan badan permusyawaratan desa. Komunikasi eksternal untuk melaksanakan persetujuan bersama dalam penyusunan peraturan desa. Kemudian juga ada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, ada lembaga pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kemudian juga ada lembaga Karang Taruna untuk kepemudaan, ada posyandu, ada pendidikan anak usia dini, ada pasar desa, ada RT RW, ada badan penyedia penyelenggara sarana prasarana air minum atau BPPSPAM, kemudian ada badan usaha milik desa, kemudian di atasnya juga ada kantor kecamatan, ada polisi sektor, polsek, ada koramil, ada puskesmas, ada unit pengelola teknis, UPT ya, misalnya UPT Dikbud, kecamatan, ada UPT Pertanian, ada koordinator petugas lapangan keluarga berencana, ada unit pelaksana teknis pekerjaan umum, kemudian ada kantor urusan agama. Ini semua berkomunikasi ya. Ini adalah bagian pihak-pihak yang merupakan bagian yang dikomunikasikan oleh pemerintah desa. Dengan gambar ini maka dapat dijelaskan bahwa komunikasi terjadi secara internal dari kepala desa kepada perangkat-perangkat desa yang ada di dalam organisasi maupun di dalam organisasi kepada organisasi luar yang di dalam desa, misalnya komunikasi dengan badan permusyawaratan desa, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Komunikasi eksternal luar desa, ini misalnya dengan kantor kecamatan dan lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Kemudian peternakan, ada Babinsa, Bintara Pembina Desa, ada Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat, ini dari Polri ya. Ini juga pihak-pihak yang dikomunikasikan oleh pemerintah desa. Nah, kemudian komunikasi dalam implementasi kebijakan. Jadi kalau kita mengambil
pendapat Edward III dalam implementasi kebijakan itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah struktur organisasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan itu harus ada strukturnya, harus ada organisasinya. Kemudian ada sumber daya dalam rangka mendukung implementasi. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran, ada sumber daya aset atau material, itu masuk kepada sumber daya. Nah, kemudian sebagaimana kita bahas pada pembahasan ini, dalam implementasi kebijakan, termasuk kebijakan desa, tentu ada komunikasi. Kemudian juga yang keempat ada disposisi, adalah sikap atau perilaku dari para implementator, para pelaksana implementasi kebijakan. Nah, dengan mengutip pendapat Edward III, maka komunikasi merupakan salah satu aspek dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam implementasi kebijakan desa. Oleh karena itu, sesuai dengan judul bahasan ini, komunikasi dalam pemerintahan desa, salah satunya adalah komunikasi vertikal, komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakat maupun sebaliknya. Nah, kemudian proses komunikasi kebijakan desa, tadi juga disebutkan salah satu pendapat, ada komunikator, pihak yang menyampaikan pesan atau informasi. Kemudian juga ada pesan yang disampaikan. Kemudian juga ada penerima atau komunikan. Dalam komunikasi kebijakan desa, siapa komunikator? Komunikator adalah pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Nah, kemudian di dalam penyampaian pesan, maka ada saluran komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian pesan yang dimaksud dalam komunikasi kebijakan adalah kebijakan desa itu sendiri. Kebijakan desa itu berupa apa? Adalah produk keputusan. Yang paling tinggi adalah keputusan berupa peraturan desa, adalah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan desa. Nah, kemudian siapa komunikannya? Komunikannya adalah masyarakat desa dan lembaga-lembaga di desa. Nah, tadi ya, komunikasi itu ada tujuannya untuk ada timbal balik atau feedback dari komunikator, dari komunikan kepada komunikator. Gitu. Jadi proses komunikasi kebijakan desa ini salah satunya dilakukan seperti penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berupa pesan kebijakan. Nah, kebijakan desa tadi sudah disampaikan adalah yang tertinggi adalah peraturan desa. Ada peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu rencana-rencana yang dilakukan untuk masa 6 tahun selama masa kepemimpinan kepala desa. Kemudian ada breakdown dari RPJMDes adalah RKPDes. Rencana kerja pemerintah desa adalah rencana kerja yang dibuat untuk 1 tahun. Nah, kemudian rencana kerja itu diimplementasikan ke dalam anggaran sehingga disebut dengan anggaran pendapatan belanja desa. Nah, itu ya proses komunikasi kebijakan desa. Tadi sudah disebutkan sebenarnya nih siapa komunikator itu, kepala desa.
sekretaris desa, para kasih. Ini sudah disebutkan sebenarnya nih. Nah, kemudian salurannya tadi, saluran komunikasi kebijakan, lisan dapat berupa rapat atau diskusi, atau wawancara kepada masyarakat, kemudian kontak interpersonal atau hubungan pribadi dengan masyarakat, kemudian juga laporan lisan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa, kemudian juga dapat berupa komunikasi massa, ceramah atau sambutan. Oleh karena itu di dalam acara-acara umum, acara-acara yang mengumpulkan masyarakat, seorang kepala desa maupun perangkat desa bisa digunakan dalam rangka komunikasi kebijakan. Dalam acara hajat, dalam acara peringatan-peringatan Hari Besar Islam dan sebagainya. Nah, kemudian komunikasi tertulis bisa berupa surat dari kepala desa kepada RT RW, bisa berupa memo atau disposisi. Disposisi itu dilakukan biasanya dari pimpinan kepada bawahan, dari kepala desa kepada perangkat desa. Atau baliho, ya, informasi-informasi tertulis atau gambar yang dipasang di tempat-tempat umum. Atau spanduk, ya, berupa tulisan. Atau metode tulisan ini berupa panduan pelaksanaan pekerjaan atau disebut dengan kerangka acuan kerja atau dalam bahasa Inggrisnya term of reference, TOR. Kemudian juga dapat berupa laporan tertulis atau catatan kinerja harian, atau bisa berupa pedoman kebijakan atau juknis. Ya, pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah desa. Pedoman pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam. Pedoman pelaksanaan program pemanfaatan lahan pekarangan dan sebagainya. Nah, kemudian metode gambar bisa berupa grafik yang ada di desa, grafik pertambahan penduduk, dan sebagainya. Ada poster, ada peta desa atau peta pembangunan sarana prasarana di desa, atau bisa jadi berupa film, atau slide, atau foto-foto dokumentasi. Nah, kemudian apa media pesan pembangunan? Tadi sudah dibahas juga, face to face, ya, muka bertemu muka, atau tertulis, atau media audio berupa suara yang bisa disampaikan dari pemerintah desa kepada masyarakat, atau media visual berupa film tadi sudah, media audio visual, ya, gambar dan suara, itu adalah media pesan pembangunan. Nah, bentuk pesan pembangunan bisa dilakukan secara informatif berupa pemberian informasi, penjelasan, program-program yang akan dilakukan seperti sekarang misalnya program pemberian bantuan langsung tunai desa. Kemudian persuasif, yaitu memberikan ajakan kepada masyarakat agar masyarakat mau melaksanakan kewajiban. Kewajiban membayar pajak, kewajiban melaksanakan gotong royong dan swadaya, dan sebagainya. Kemudian ada coercive, ya, itu dengan penekanan berupa ancaman sanksi. Itu bentuk-bentuk pesan pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, kemudian komunikasi dari pemerintah desa kepada pengurus lembaga kemasyarakatan bisa berbentuk memerintah atau mengajak atau mengarahkan atau menegur atau mengingatkan, bisa disarankan kepada lembaga,
bisa mengoreksi atau memberi saran. Kemudian komunikasi kelompok kecil yang dapat dilakukan oleh desa, misalnya kepala desa mengadakan briefing dengan perangkat desa. Kemudian ada rapat dengan ketua RT dan RW. Ada misalnya rapat kerja dengan pengurus kelembagaan desa. Kemudian bisa juga dilakukan dengan rapat dengar pendapat pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. Ini contoh ya ruangan rapat ya. Ya dengan ilmu komunikasi pemerintahan desa ini bisa dijabarkan seperti pertanyaan berikut ya. Sebutkan dan jelaskan rapat-rapat yang telah dilakukan di desa selama tahun tertentu. Artinya kalau tidak ada rapat di desa, berarti tidak ada kegiatan, dan kegiatan administrasi berarti tidak dilaksanakan secara benar. Nah, ini contoh jenis rapat yang dapat dilakukan di desa dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Ya, administrasi dalam arti luas ya, bukan administrasi dalam arti sempit. Yang intinya adalah komunikasi ya, salah satunya melalui rapat-rapat di desa. Ada briefing staf ya, ini sebaiknya dilakukan setiap Senin. Ada rapat bulanan, ada rapat dinas lengkap, ada rapat dengar pendapat, ada musrenbang des, ada rapat pembahasan APBD desa, anggaran pendapatan belanja desa perubahan, ada rapat pembahasan RKP des, rencana kerja pemerintah desa, ada rapat pembahasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Ini bisa dilaksanakan setiap tahun sehingga ilmu komunikasi ini bisa diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya berupa rapat atau agenda rapat yang disusun selama 1 tahun anggaran. Nah, kemudian tadi juga sudah disebutkan apa itu pesan. Pesan adalah kebijakan publik desa. Ini adalah kebijakan tertinggi yang ada di desa yang berupa dengan rencana pembangunan jangka menengah desa yang disusun bahannya dari bahan kampanye kepala desa dan aspirasi masyarakat. RPJMDes ini disusun dalam waktu 6 tahun ya, selama masa 1 kali kepemimpinan kepala desa. Kemudian yang kedua, dari RPJMDes 6 tahun di breakdown menjadi rencana kerja pemerintah desa dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian rencana kerja pemerintahan desa dijabarkan dalam angka-angka anggaran berupa dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, di dalam APBD desa ini terdapat berbagai kebijakan apabila dirinci lagi ya. Pertama adalah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan desa, terutama pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa. Nah, kemudian belanja desa juga bisa dibuat programnya, misalnya program pengelolaan sampah desa, di bidang kepemudaan, di bidang pemberdayaan perempuan, dalam kegiatan bulan bakti gotong royong, pembangunan sarana prasarana dengan pola swakarya, swadaya, padat karya, bagaimana memperankan tugas RT dan RW, misalnya juga pemetaan lahan pekarangan, maghrib mengaji, wajib diniyah, wajib pendidikan anak usia dini, ketaatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, misalnya juga peningkatan keterampilan masyarakat berupa pelatihan teknis masyarakat. Itu adalah program yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, penjabaran dari anggaran pendapatan belanja desa. Dalam meningkatkan pendapatan desa, ini bisa dilakukan melalui bisnis desa oleh badan usaha milik desa. Nah, kebijakan desa ini harus disosialisasikan kepada masyarakat
teorinya bisa digunakan tadi, yaitu teori komunikasi. Di mana komunikan adalah pemerintah desa, pesannya adalah kebijakan, kemudian komunikannya adalah masyarakat. Ini adalah komunikan ya, komunikannya kepada siapa, sasarannya, kebijakan itu disampaikan kepada badan permusyawaratan desa, kepada pengurus kelembagaan, kepada masyarakat desa. Tuh, karena administrasi intinya adalah komunikasi. Nah, ini contoh-contoh gaya komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ini contoh-contoh saja. Nah, oleh karena itu, pemerintah desa, ya, kepala desa dan perangkat desa wajib menguasai public speaking atau belajar atau berbicara di depan umum. Termasuk juga bagaimana memberikan pengarahan kepada BPD, pembinaan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan Karang Taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pembinaan RT/RW, PBB, PAUD, BUMDes, Bahan Pekarangan, dan sebagainya. Ini karena tugas pokoknya adalah public speaking, komunikasi. Jadi kalau pimpinan desa dan perangkat desa tidak menguasai public speaking atau tidak bisa berbicara di depan umum, sama dengan tidak melaksanakan administrasi. Nah, kemudian balikan atau feedback, tentu setelah komunikasi disampaikan kepada masyarakat, maka terjadi feedback dari masyarakat. Apakah masyarakat itu memahami? Setelah memahami baru mau melaksanakan, atau mungkin masyarakat menyarankan ya aspirasi kepada pemerintah desa, atau mungkin masyarakat melaporkan. Sehingga terjadilah perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada materi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekian untuk mata kuliah pemerintahan desa. Kemudian untuk